Karena saya tuh benar-benar jatuh cinta sama pariwisata. Ini kayak saya jatuh cinta sama dunia pendidikan. Karena jujur Zita Anjani itu dulunya ya kurang bukan bidang saya pariwisata. Tapi setelah saya turun Mbak, aduh. Wow gitu ya. Aduh, ini kayaknya membekas banget gitu di saya. Hai ladies, apa kabar? Selamat datang di podcast Top Woman Talk, sebuah podcast persembahan dari CNBC Indonesia dan juga cuap-cuap cuan untuk seluruh perempuan Indonesia dimanapun kalian berada. Dan seperti apa kondisinya, apapun statusnya sekarang begitu ya, dan bagaimana kamu memilih kehidupan kamu, please nonton podcast ini sekarang. Karena hari ini saya akan berbincang dengan seorang sosok muda, kemudian pastinya sudah berkiprah di kancah politik. Membagi waktunya gimana sih? Biasanya kan soalnya perempuan, apalagi kalau sudah menikah, banyak hal yang harus diperhitungkan. Tapi sosok yang satu ini sangat-sangat sibuk dan bisa mengatur waktu dengan sangat rigid. Kita nanti akan ngobrol dan dapatkan insight serta kisah inspirasi darinya. Langsung saja aku sapa. Hari ini saya bersama dengan Zita Anjani, utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata. Mbak Zita, apa kabar Mbak Zita? Alhamdulillah baik. Mbak Maria gimana kabarnya? Sehat. Boleh say hi dulu buat Hai ladies. Halo semua. Ini tuh kita selalu dapat banyak kisah inspiratif biasanya kalau ngobrol sama cewek-cewek. Nah cewek-cewek terus kemudian suka pada komen-komen, wah ternyata dunianya sangat luas buat perempuan gitu ya, dan sangat-sangat terbuka. Nah apalagi Mbak Zita sekarang udah banyak sekali nih, aktif sekali di dunia politik gitu, dan terjun di usia yang sangat muda gitu. Nah siapa sih yang kemudian menginspirasi, walaupun memang keluarga rata-rata memang sudah di dunia politik, tapi kan harus ada yang mendorong gak sih biasanya perempuan untuk terjun ke sana nih, gimana sih Mbak Zita? Cerita sedikit boleh ya? Boleh. Jadi mungkin kalau kebanyakan orang itu mengira saya cita-citanya dari kecil tuh jadi politisi. Karena mungkin keluarga politik gitu ya, tapi enggak sama sekali. Justru saya dari kecil itu enggak ada pemikiran sama sekali saya untuk masuk dan menjadi politisi. Nah, cinta pertama saya itu justru di dunia pendidikan, Mbak. Nah, jadi mungkin banyak yang enggak tahu nih, ini my portfolio di bidang pendidikan. Jadi waktu saya kembali ke Indonesia itu tahun 2011 akhir 2012 saya kembali ke Indonesia. Sebelumnya saya bekerja di World Health Organization Switzerland. Nah kembali di Indonesia itu saya mendirikan sekolah, waktu itu sekolah anak usia dini TK dan PAUD, namanya Kids Republic School, adanya di Jakarta Timur. Nah dari situ sebenarnya jatuh cintanya Mbak, karena kan sama anak-anak tuh saya suka, terutama anak-anak yang masih kecil-kecil TK PAUD tuh suka. Nah berjalannya waktu saya juga buat sebuah gerakan waktu itu, gerakan untuk mengedukasi guru-guru, karena guru-guru di lingkungan Jakarta Timur di sebelah sekolah saya itu masih banyak banget, mohon maaf, yang kurang mampu dari ekonomi yang kurang. Jadi kemampuan untuk mengajarnya dan sebagainya masih kurang. Jadi saya bikin juga gerakan namanya Bunda Pintar Indonesia, untuk tujuannya memajukan pendidikan PAUD di Indonesia. Jadi banyak training, banyak latihan dan sebagainya. Nah seiring jalannya waktu, karena ketemu terus nih sama guru-guru PAUD ini, saya itu jadi banyak keliling ke tetangga-tetangga, jadi melihat langsung. Oh ternyata ada PAUD yang kecilnya itu sekecil pos sapam. Bener, ada PAUD yang isinya seng doang. Di Jakarta yang sudah bagus segini masih ada PAUD yang bawahnya itu tanah, belum diplur. Nah dari situlah saya kok jadinya punya kedekatan emosional dengan guru-guru PAUD ini. Nah jadi kalau mau dicek sebenarnya justru yang pertama kali meminta saya maju untuk mewakili mereka di 2019 itu adalah guru-guru PAUD. Boleh dicek, mayoritas suara Zita Anjani di 2019 adalah itu datangnya guru PAUD perempuan, ibu-ibu semua. Nah jadi mereka yang mendorong saya, bahkan sampai ketemu sama suami saya, minta izin. Iya, minta izin Mbak Zita biar maju, karena mungkin mereka melihat oh Mbak Zita dari keluarga politik punya akses dan sebagainya. Itu yang mereka melihat. Permintaan mereka waktu itu satu simpel Mbak. Mereka ingin dapat kesejahteraan berupa hibah. Hibah tuh bantuan pemerintah untuk guru PAUD, karena guru PAUD itu masuknya kan non formal. Jadi belum dapat kesejahteraan seperti guru SD dan sebagainya. Nah, didoronglah saya sama mereka, saya jadi DPRD waktu itu juga termuda, pimpinan perempuan. Lalu langsung saya perjuangkan 1 tahun itu keluar hibah. Jadi kalau dilihat track recordnya ada keluar hibah untuk guru PAUD se-DKI Jakarta. Awalnya 500.000 per bulan, lalu di tahun kedua itu naik 550.000 per bulan. Jadi buat saya memang politik itu bukan tujuan awal. Bukan tujuan awal, sama sekali bukan. Tapi ini merupakan kendaraan untuk saya untuk
memperbesar dampak yang saya berikan kepada masyarakat, khususnya yang saya wakili waktu itu adalah guru-guru PAUD. Jadi kalau lewat pendidikan saya bisa membantu 100 orang, let's say, atau kalau siswanya di sekolah saya ini ada 500 orang, lewat politik saya bisa membantu memperjuangkan jutaan orang, bahkan bukan hanya di DKI Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Oke, bahkan Jadi- semua yang diterapkan di sini bisa dibawa juga sebagai percontohan untuk di luar Jakarta juga ya Mbak ya. Jadi yang membuat Zita Anjani hari ini ada di sini adalah guru-guru PAUD, tetangga-tetangga Wah, saya, best. karena saya waktu itu maju dapilnya Jakarta di sini, Timur di rumah ya. saya. Ya. Wow, wah ternyata dari situ Dari ya. situ. Tapi akhirnya jatuh cinta makanya langgeng ya, makanya lama gitu Iya. ya. Saya Di kan politik kepilih ini. lagi yang kedua kali. Kepilih lagi kedua kali, tapi baru masuk 3 bulan saya dapat amanah dari Bapak Presiden untuk menjadi utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Jadi saya PAW, pergantian antar waktu. Saya tinggalkan DPRD DKI waktu itu dan fokus sekarang menjadi utusan khusus Presiden di bidang pariwisata. Oke, wah menarik sekali ya bahwa ternyata base-nya karena cinta sama pendidikan, disupport oleh Iya. tenaga-tenaga pendidik Iya. yang selama ini memang sangat berdekatan dengan Betul. Mbak Zita sampai sekarang gitu ya. Wow, tapi kalau dilihat dari sisi ayah sendiri gitu ya, peran keluarga, nilai-nilai yang kemudian diambil oleh seorang Zita Anjani sampai dengan sekarang ini seperti apa? Ya kalau kita ngomongin masalah keluarga dan ayah itu saya nggak mungkin tidak ada perannya atau tidak ada andilnya. Ibaratnya gini Mbak, misalnya ada anak kecil, dia orang tuanya itu seorang dokter. Dari kecil dia melihat ayahnya praktek, entah itu di puskesmas atau di rumah sakit, pasti ada keinginan atau pengen jadi kayak paling ayah nggak, gitu ya. pola pikirnya itu, oh kayaknya nih orang tua saya sosok tauladan yang baik, ingin menjadi dokter. Mungkin yang TNI atau Polri melihat orang tuanya seperti itu pasti ada. Jadi menurut saya keluarga itu ya pasti ada dampaknya terhadap pilihan-pilihan saya pada hari ini. Tapi mungkin nggak secara langsung. Tapi kalau ngomongin masalah ayah saya itu adalah bukan tipe orang yang banyak bicara sebenarnya. Jadi dia itu lebih tindakannya itu selalu menjadi tauladan buat saya. Jadi he walks the talk. Jadi dia tuh lebih banyak mencontohkan. Jadi kalau dibilang apakah Zita Anjani hari ini karena ayah dan segalanya, enggak, sangat tidak. Bahkan banyak sekali keputusan-keputusan pribadi saya yang saya nggak konsultasi dulu. Langsung Nggak aja konsultasi gitu. dengan ayah saya. Saya pernah waktu itu tanya ke ibu saya kan, saya mau bikin keputusan ini, saya harus tanya nggak ke ayah saya? Enggak. Kalau itu keputusanmu, kamu perempuan, sudah berkeluarga, sudah dewasa, kalau itu keputusan yang terbaik untukmu, ambil. Jadi saya nggak perlu tanya, enggak. Jadi sebenarnya saya itu banyak mencontoh ayah saya dari teladannya Mbak. Teladannya gitu. Tapi apakah dia mempengaruhi keputusan-keputusan saya? Oh no, sama sekali tidak gitu. Bahkan mungkin kalau di keluarga saya salah satu anak yang nggak nurut kalau dikasih tahu gitu. Jadi dari beliau itu saya belajar disiplin, saya belajar tanggung jawab, saya belajar komitmen dan juga tentunya rendah hati. Dan yang paling berkesan itu tentang beliau itu ayah saya itu nggak pernah memaksakan jalan hidup. Jadi jalan hidup anak-anaknya itu nggak pernah ditentukan. Justru beliau memberikan ruang untuk kami, saya yang sebesar-besarnya untuk menentukan pilihan jalan hidup kita sendiri. Berarti nggak ada tuh yang nggak pernah kayak, oh Zita kamu harus ke Enggak. politik gitu. Dan harus mungkin ikut." kalau ayah saya udah tahu Zita kalau dikasih tahu nggak akan nurut gitu. Jadi ya udah Ya lah udah ya gitu. gitu ya. Kayak saya nih jadi utusan khusus presiden gitu. Saya suka ngisengin Mbak. Saya kan habis dari Maratua nih, dari Kalimantan Timur. Di situ ada salah satu spesies lah yang tinggal sedikit jumlahnya, dan yang terbesar itu setahu saya di Maratua. Itu whale shark, itu besar sekali. Di Maratua bisa hampir 10 meter. Saya baru diving, free dive. Saya sukanya free dive. Saya free dive, nyelam bareng whale shark. Nah ini videonya Yang 10 meter ini. 10 meter ini. Dan saya nyelam dekat banget, benar-benar dekat banget. Nah video ini udah saya siapin nih. Saya udah edit 10 detik. Nanti kalau ketemu saya mau kasih lihat. Dan saya mau record ekspresinya. Saya suka ngeprank Mbak. Saya suka ngeprank ayah saya gitu. Jadi kayak waktu saya naik gunung gitu. Dia gak suka gitu saya naik gunung. Jangan kamu jangan naik gunung, anak perempuan bahaya gini-gini. Tapi tetap aja saya lakuin. I do it anyway gitu. Karena semakin dilarang itu kayak semakin jadi motivasi gitu kan. Jadi gak semuanya yang dia sampaikan saya iyakan. Tapi saya ngambil tauladannya gitu. Oh gitu, tapi cukup dekat berarti ya sama ayah. Deket sih. Saya dari kecil dekat sama ayah. Sama orang tua, sama mama, kakak, adik semua dekat gitu. Oh oke. Iya. Nah kalau sekarang kan memang sekarang menjalani transisi profesi ya. Dari DPRD DKI Jakarta kemudian sekarang lebih ke utusan khusus presiden untuk di bidang pariwisata. Nah ini seperti apa sih kalau dilihat dari sisi tantangannya, terus ya dari masa transisi ini gitu. Nah apa nih yang saat ini sedang dialami nih oleh Mbak Zita? Ya sebenarnya beda banget ya Mbak ya. Satu juga bidangnya dulu waktu saya DPRD bidang pendidikan yang memang passion saya di situ.
sekarang bidangnya pariwisata. Tapi namanya politik itu saya diajarkan sama keluarga saya, sama ayah saya dari kecil, politik itu adalah pengabdian tertinggi. Jadi apapun itu bidangnya kita harus betul-betul totalitas, kita berikan yang terbaik dan yang paling penting ikhlas. Jadi kalau di DPRD karena itu legislatif, saya itu bekerjanya seputar legislasi, bikin undang-undang, lalu membuat aturan, memonitoring juga, ngecek di lapangan, mengawasi, mengkritisi. Banyak terjadi di ruang-ruang rapat. Nah, kalau sebagai utusan presiden justru tantangannya itu karena it's totally different. Saya jarang banget ke kantor. Saya ke kantor pertama kali kantor yang utusan khusus presiden itu setelah 9 bulan saya ada di lapangan. Jadi 9 bulan pertama tuh saya keliling nonstop, hampir nonstop saya keliling. Mulai dari Kalimantan, Sulawesi, hampir semua wilayah saya kelilingin, bagian timur terutama Indonesia Timur. Karena saya jatuh cinta dengan pariwisata dan keindahan alam dan budayanya di sana. Jadi setelah 9 bulan saya baru officially mengantor di kantor UKP. Jadi bedanya kalau sebagai utusan khusus presiden lebih banyak itu di lapangan itu menjembatani kebijakan pusat dengan realitas di lapangan. Ya, karena kebijakan itu nggak selalu match dengan realitinya di lapangan, gitu. Nah, makanya saya langsung turun ke daerah. Banyak kalau kemarin saya dari Maratua, sebelumnya lagi dari NTT, Wairebo, terus keliling seperti itu, bertemu masyarakat. Saya bertemu juga pelaku UMKM, pengelola desa wisata, sampai komunitas-komunitas lokal. Kalau kita sebutnya warga lokal di situ. Saya dengerin tuh Mbak, mereka itu apa sih yang mereka alami, yang mereka rasakan, dan kebutuhan mereka tuh sebenarnya apa, dan yang paling penting melihat langsung. Contoh misalnya di Wairebo. Wairebo itu kan terkenal ya, the second best UNESCO village. Jadi desa terindah di dunia kedua itu adanya di Indonesia. Nah, kalau mungkin di pembicaraan ini kayaknya Wairebo nih butuh promosi gini-gini. Saya datang sana langsung Mbak. Saya ngobrol sama tetua adatnya, saya tinggal, saya ngopi bareng, saya nginep di situ. Yang mereka butuhkan tuh bukan promosi Mbak, jalan. Jalan akses. Karena gitu. akses infrastrukturnya belum. Iya, nggak semua yang, dan itu kita tahu kalau kita turun. Kita turun, kita melihat langsung gitu. Nah, jadi dengan begitu saya bisa langsung tahu nih letak masalahnya di mana. Misalnya nih, pemerintah pusat menargetkan peningkatan wisatawan asing atau wisatawan lokal. Itu kan menjadi target pariwisata pada umumnya kan. Nah, saya perlu tahu apakah akses jalan ke destinasi sudah memadai? Apakah UMKM di sekitarnya siap menyambut wisatawan, dan juga apakah masyarakat lokal, ini yang paling penting nih, ikut merasakan manfaatnya. Jadi kita punya target, reality di lapangannya gimana nih? UMKM-nya udah siap belum? Ada guide-nya enggak? Orangnya di sana udah ready belum? Terus yang punya resort dan sebagainya siapa nih? Jangan-jangan nggak ada manfaat yang mengalir ke masyarakat kita. Nah, itu dilakukan dengan turun ke lapangan. Jadi tantangan terbesarnya sebenarnya sebagai utusan khusus presiden bukan sekedar koordinasi lintas sektor. Bukan, tapi memastikan bahwa apa yang diputuskan di pusat benar-benar yang dibutuhkan di bawah. Gitu. Oke. Makanya itu terciptalah Unlock Indonesia itu kan. Iya benar. Kok tahu sih? Ini bisa diceritain gak sih so far seperti apa? Aku kalau ngomongin Unlock Indonesia bisa 2 hari 2 malam gak? Karena awal programnya namanya Unlock Indonesia. Semakin berjalan jadi unlocking myself. Karena saya tuh benar-benar jatuh cinta sama pariwisata. Ini kayak saya jatuh cinta sama dunia pendidikan. Karena jujur Zita Anjani itu dulunya ya kurang bukan bidang saya pariwisata. Tapi setelah saya turun Mbak, wow gitu ya. Aduh, ini kayaknya membekas banget gitu di saya. Jadi program Unlock Indonesia itu sebenarnya adalah, saya percaya bahwa DNA-nya, kan orang tuh DNA-nya macam-macam ya. Ada orang Asia kulitnya kuning gitu ya, ada juga yang Caucasian dan sebagainya. Saya percaya DNA Indonesia itu pariwisata. Saya percaya itu. Jadi satu ya, orang Indonesia juga ramah. Orang Indonesia tuh ramah Mbak, ya kan? Ramah sekali. Terus Indonesia itu alamnya tuh indah, kaya, subur. Betul. Itu udah trademark kita. Karena pasti Tuhan itu menciptakan semua negara punya karakternya masing-masing. Kalau Eropa negaranya dingin ya, terus sejarahnya kuat, banyak penemu-penemu. Kalau Indonesia tuh ramah, alamnya indah, kaya, subur gitu. Jadi saya percaya DNA Indonesia adalah pariwisata. Sehingga setiap jengkal tanah di Indonesia itu berpotensi menjadi wisata. Contoh kemarin kan saya dari ngasih makan whale shark di Kepulauan Maratua. Di tengah laut itu ada namanya Bagan. Bagan itu tempat ngasih makan ikan. Jadi kalau nelayan-nelayan mau ngambil ikan tuh ke Bagan, dia ada di tengah-tengah laut. Jadi waktu saya diving itu lautnya nggak ada bawahnya tuh.
nggak tahu itu dalam berapa banget, dalamnya gitu. dalamnya. Nah, ketika saya ke Bagan, itu awalnya kan Bagan Mbak, cuman buat mata pencarian untuk ikan. Sekarang jadi spot wisata karena ada whale shark-nya. Jadi saya banyak banget sekeliling saya di Indonesia menemukan tempat yang tadinya untuk pure ekonomi sekarang jadi wisata. Karena memang setiap sudut Indonesia itu indah dengan wisatanya, dengan keindahan alamnya. Maka lahirlah Unlock Indonesia karena kami yakin bahwa setiap daerah itu punya keunikan, punya alam, budaya, kuliner, sampai UMKM yang bisa menjadi kekuatan ekonomi. Dan yang paling penting adalah ini harus bisa kita buka dan kelola dengan baik. Jadi kita buka dan kita kelola dengan baik, makanya disebut Unlock Indonesia. Nah, jadi program ini fokusnya pada dua hal. Yang pertama itu membuka potensi Mbak yang selama ini mungkin orang nggak tahu, gitu. Terus yang kedua itu pariwisata ini, tempat ini jangan cuma hanya jadi orang berkunjung. Banyak juga sekarang wisata-wisata rusak Mbak. Dibuka rame, orang tahu, datang ke sana rusak. Nah, kita juga harus berpikirkan bagaimana ini sustainable untuk kedepannya, tetap dijaga, dirawat untuk generasi kedepannya. Jadi Unlock Indonesia itu membuka potensi-potensi yang selama ini belum terekspos dan menyuarakan gaya pariwisata yang baru, yang lebih sustainable, lebih ramah lingkungan, green, dan tentunya memberdayakan masyarakat asli atau local people untuk economic empowerment untuk daerahnya tersebut. Berarti artinya ekonomi pun bisa berkembang kalau pariwisatanya juga bisa tergarap dengan baik, itu bisa dongkrak ekonomi Indonesia juga, gitu ya. Nah, so far sejauh ini kalau dari dunia pendidikan sendiri seperti apa nih, Mbak Zita? Karena kan Mbak Zita kan juga udah aktif di pariwisata lebih banyak dan dulu kan di pendidikan. Apalagi sudah ada Yayasan Kids Republic itu gitu ya. Nah, so far nih kalau dari side-nya Mbak Zita sendiri untuk dunia pendidikan seperti apa? Karena kan sudah sering terjun ke lapangan juga, terus kemudian ke tadi desa wisata, programnya ada PAUD sampai Posyandu dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa sih mungkin yang bisa diceritakan juga melatar belakangi on the ground ini ya, on the ground seperti ini gitu, pendekatan on the ground ini. Jadi kalau saya waktu di dunia pendidikan, jadi sekolah yang saya dirikan itu namanya Kids Republic School, adanya di Jakarta Timur. Nah, jadi lahirnya sebenarnya dari keresahan saya sih. Waktu itu berdiri di tahun 2011 tentang kualitas pendidikan, khususnya saya paling concern itu anak usia dini Mbak. Usia dini itu golden age itu 0 to 6 years old. Nah, saya concern karena kunci anak itu kalau mau berhasil, mau sukses, mau luar biasa itu di masa keemasannya 0 sampai 6 tahun. Dan waktu itu belum banyak pendidikan yang menurut saya sangat berkualitas sehingga bisa mencetak anak-anak golden age yang bisa bersaing dengan globally gitu. Nah, makanya waktu itu saya belajar namanya metode Montessori. Saya practitioner and trained. Berarti yang sekarang populer banget kan Montessori. Dulu itu di sini pertama. Jadi saya itu practitioner and trained Montessorian. Jadi saya jatuh cinta dengan metode Montessori. Itu dilahirkan oleh seorang pendidik namanya Maria Montessori. Dulu sebenarnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi ternyata diimplementasikan ke anak-anak biasa. Itu anak-anak tuh yang ibaratnya umur segini belum bisa makan sendiri jadi bisa makan sendiri, jadi tanggung jawab, jadi pokoknya extraordinary gitu. Perkembangan anak-anak usia dini jadi luar biasa. Nah, saya pakailah metode itu di sekolah Kids Republic itu gitu. Dan respon masyarakat tuh luar biasa. Banyak yang bilang, Mbak, kok anak saya jadi bisa baca lebih cepat padahal nggak belajar baca calistung yang pada umumnya. Kok anak saya bisa ngitung padahal nggak belajar 1+1. Anak saya bisa makan sendiri, bisa pakai tali sepatu sendiri gitu-gitu. Nah, jadi bagi saya mendirikan Kids Republic itu bukan hanya soal sekolah, tapi ini adalah warisan untuk masa depan. Sama kayak sekolah kampus kami yang ada di Lampung, Universitas Indonesia Mandiri itu sama. Itu meninggalkan legacy di daerah terpencil bagaimana anak-anaknya tetap bisa bersaing di Indonesia dan globally gitu. Jadi pendidikan buat saya itu adalah warisan sih Mbak. Kalau nanti semuanya ini udah nggak ada, ya warisan untuk Indonesia itu lewat pendidikan. Dan bekal awal juga sih ya. Asal pendidikannya bagus gitu ya, semua tantangan kehidupan kayaknya bisa dihadapi gitu. Nah, sekarang profesinya udah macam-macam, udah jadi ibu juga, istri dan juga tokoh publik juga. Nih seperti apa sebenarnya balancing ya? Kadang-kadang aku juga suka nanya sih ke banyak ibu bekerja, ibu yang berprofesi, berkarir gitu ya. Mereka tuh aku banyak sih dapat pertanyaan gitu sih. Makanya balancing gitu untuk mencapai titik equilibrium agar segala sesuatunya bisa fasilitasi dengan baik gitu, dengan keberadaan yang hanya satu-satunya nih, ibu juga, tokoh publik juga, terus kemudian juga terjun juga ke dunia politik. Gimana Mbak Zita? Iya, saya tuh nikah tuh dari usia muda Mbak. Saya nikah usia 22 tahun. 22 saya udah menikah, suami saya 24. Saya anak saya 3 Mbak.
perempuan semua. Wow. Iya. Jadi buat saya itu rumah adalah pusat energi. Jadi kalau udah jadi energi itu saya bisa rapat seharian, saya bisa keliling dari dari bawah laut ke udara ke gunung, loncat-loncat gitu. Bisa juga berdebat di forum publik, keliling daerah tanpa henti. Tapi ketika pulang ke rumah ngelihat senyum anak-anak saya, ngelihat suami saya, semua rasa lelah itu hilang. Makanya saya bilang this is my home. Ketika keluarga itu jadi home, itu saya bawa kemanapun. Jadi dari mereka lah saya mendapatkan energi untuk terus maju. Dan saya selalu ingat pesan ayah saya, setinggi apapun posisi kita, jangan lupa pulang. Iya. Jalan yang jauh jangan lupa pulang. Iya. Ya. Jadi saya berusaha disiplin sih. Kalau saya pulang saya benar-benar 1000% Zita Anjani ada di sini gitu dengan mereka. I'm here, I'm present, I'm with you. Gitu. Jadi ya itu keluarga saya adalah energi buat saya. Wah makanya ya, mungkin kalau sehari 24 jam gak cukup kali ya. Tapi dengan selalu ingat pulang, selalu ingat keluarga, jadi energinya ngecas terus gitu ya Mbak Zita. Wow. Ini kalau dilihat dari banyaknya program yang sudah dijalankan oleh Mbak Zita, nih mana mungkin yang paling membekas gitu ya sampai dengan saat ini, yang benar-benar rasanya ini sangat berdampak deh terhadap masyarakat luas gitu, apa yang saya lakukan ini? Menurut aku yang paling membekas itu kalau destinasi yang bagus, indah udah banyak Mbak. Saya gak bisa hitung, gak akan pernah habis di Indonesia tuh keindahan alamnya. Tapi buat saya itu yang paling berkesan bukan saat rapat di kantor ataupun acara resmi, tapi momen-momen kecil di desa, momen ketika saya melihat senyuman-senyuman dari masyarakat lokal, momen-momen saya turun ke lapangan, itu yang menurut saya paling berkesan dan membekas. Contoh kemarin waktu pasca banjir di Bali, saya melihat tuh bagaimana masyarakat Bali tuh hebat banget Mbak. Mereka kena banjir tuh berat itu loh, rumahnya banyak sekali yang rusak, tapi mereka itu tetap tersenyum dan tetap semangat untuk membangun kembali pariwisatanya walaupun rumahnya hancur dan sebagainya. Jadi itu membuat saya sadar bahwa betapa kuatnya mental bangsa ini. Indonesia tuh kuat mentalnya, dan seberapa besar tanggung jawab kita untuk membantu mereka pulih. Dan juga kemarin saya juga contoh kemarin dari Maratua, Kalimantan Timur. Saya sempat ngajak anak-anak itu, anak-anak kecil sampai ada yang SMA juga untuk mengajar. Saya mengajar mereka di sana, kita nyanyi lagu bareng, kita belajar macam-macam. Dan mereka itu hanya punya ruangan sederhana Mbak di sana. Kelasnya tuh outdoor. Dan dengan fasilitas yang terbatas, tapi semangat belajar mereka itu luar biasa. Dari mata mereka saya melihat bahwa masa depan pulau itu dari mata-mata mereka, semangat mereka ketika ada orang datang, semangat ramah, semangat majunya. Saya melihat masa depan Pulau Maratua itu ada di mata anak-anak itu. Dan pulau yang indah ini tidak akan berarti apa-apa kalau generasinya tentu tidak siap. Jadi momen-momen sederhana seperti ini yang selalu membekas di saya, dan selalu saya bawa kemanapun. Oke, jadi tambah semangat ya melakukan berbagai hal ya. Dan semua itu saya dapatkan ketika saya turun Mbak di lapangan. Bukan di ruangan kantor, bukan di ruangan rapat, tapi ketika turun menyaksikan langsung. Kita gak akan pernah tahu keadaan di bawah kalau kita gak turun ke bawah. Dan buat saya pendekatan on the ground is the real thing yang harus dilakukan. Karena dengan kita melihat ke bawah, kita berinteraksi, kita jadi tahu mereka tuh butuhnya apa, potensinya ada di mana, dan kita bisa bantu apa. Nah itu dia ya. Jadi menjawab kebutuhan ya dari yang butuh gitu. Jadi kayak dari yang membutuhkan gitu ya. Baru kita kasih apa sih yang mereka butuh gitu ya. Jadi gak diangan-angan gitu ya Mbak Zita ya. Nah perempuan ini kalau dilihat kan sebenarnya masih banyak menghadapi hambatan ya untuk meraih posisi tertentu. Misalnya posisi sebagai pemimpin, mau di politik, birokrasi gitu ya, sektor lain. Nah apa sih menurut Mbak Zita yang mungkin menjadi persoalan gitu, dan gimana ya sosok-sosok perempuan yang sekarang memang sudah aktif begitu ya mendorong perubahan itu? Kalau di Indonesia ya, masalah perempuan tuh dua menurut saya. Satu, akses. Kalau ke politik ya, ini ngomongin politik ya, akses. Yang kedua, persepsi. Karena di kita kan masih male dominate gitu ya. Jadi satu, akses. Akses politik perempuan tuh masih sangat terbatas. Udah deh, let's say kita lihat aja komposisi DPR dan sebagainya, politisi ini pasti sangat terbatas, lebih banyak dominan laki-laki. Jadi satu, akses. Yang kedua, persepsi. Orang Indonesia tuh masih melihat sosok figur pemimpin tuh laki-laki. Itu udah masih seperti itu. Tapi saya harus katakan bahwa di era Bapak Presiden Prabowo, situasinya mulai berubah, jauh berubah menurut saya. Pak Presiden jelas sekali membuka ruang-ruang bagi perempuan Mbak. Kita bisa lihat juga banyak perempuan kini bukan hanya dapat posisi,
posisinya penting. Oke. Kan banyak juga untuk menggugurkan aja, menggugurkan tanggung jawab. Tapi apakah penting apakah belum tentu. Tapi di era Presiden Prabowo posisinya penting. Tidak hanya di level birokrasi tapi juga di politik, dunia usaha, bahkan sektor-sektor strategis. Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberi kesempatan yang lebih setara. Dan saya rasa sekarang kita sudah di jalan yang lebih baik. Kan demokrasi juga butuh waktu. Perlahan-lahan kita menuju ke situ. Wow, iya ya. Memang sekarang kayaknya presentasinya sudah lumayan. Udah lumayan. Ya. Keberadaan perempuan juga benar-benar sangat diperhitungkan di era ini ya. Nah, sekarang mungkin lebih ke 5-10 tahun ke depan nih, apa nih yang akan menjadi mimpi besarnya seorang Zita Anjani gitu ya, baik secara pribadi maupun juga untuk Indonesia yang dibayangkan Mbak Zita sekarang 5-10 tahun nih seperti apa? Kalau saya Mbak, untuk pribadi jujur saya tuh orang yang gak pernah bermimpi besok mau jadi apa. Gak pernah. Saya tuh orangnya ya udah, apa yang di depan mata saya kerjakannya dengan baik. Saya nggak pernah punya cita-cita nanti gimana enggak. Tapi kalau untuk sebagai ibu, mimpi saya ingin tetap bisa berkarya sambil menjadi ibu yang hadir untuk anak-anak saya. Saya ingin anak-anak saya tumbuh melihat ibunya tuh kerja keras, sosok yang bisa menjadi inspirasi dia, bekerja keras untuk bangsa, dan tapi juga selalu ada untuk mereka. Jadi karena bagi saya sukses sejati adalah ketika bisa membangun negeri tanpa kehilangan keluarga. Nah, kalau mimpi saya untuk Indonesia, karena saya di bidang pariwisata, saya ingin Indonesia itu berdiri di panggung dunia dengan pariwisata kita sebagai motor utamanya. Karena DNA kita pariwisata. Kita mau bolak-balik DNA kita pariwisata. Jadi desa-desa wisata kita lebih banyak lagi berkembang, UMKM kita, budaya, kuliner, kita semua mendunia. Saya nggak mau cuman melihat kayak misalnya Korea Selatan, dia lagi. Kuliner kita tuh nggak ada yang kalah juga. Jadi saya pengen semua terkait pariwisata Indonesia tuh mendunia. Kulinernya, baksonya mendunia, cendolnya mendunia, semuanya mendunia, ketopraknya mendunia gitu. Terus wayangnya mendunia gitu. Karena kan selama ini hanya di sini-sini doang kan. Nah, jadi saya membayangkan bagaimana pariwisata itu bisa membuat Indonesia menjadi negara yang mandiri, membuka lapangan kerja, dan tentunya mengangkat martabat masyarakat. Wow, amin deh. Aku kayaknya cuma bisa bilang amin. Tapi emang itu pasti dibutuhkan kerja keras juga begitu ya dari para wakil-wakil rakyat, begitu para utusan presiden juga gitu ya untuk dan bisa mewujudkan mungkin Mbak, itu. Terakhir nih, pariwisata tuh nggak bisa dikerjain sendiri Mbak. Semuanya harus terlibat. It's a multi-sektor. Pemerintah harus ada. Legislatif harus ada, konten kreator harus ada, tour guide harus ada, UMKM harus hadir, ibu-ibu harus hadir, semuanya. Jadi harus menjadi effort bersama untuk pariwisata Indonesia untuk bisa tumbuh. Kayaknya ini juga menginspirasi perempuan-perempuan ya yang dimanapun tinggalnya di kawasan seluruh Indonesia yang mungkin menemukan hidden gem di daerahnya gitu. Wah, kayaknya ini bisa nih nanti kalau misalnya dikembangkan lebih lanjut di tempatnya Mbak Zita gitu ya, di pariwisata ini bisa salah satunya juga membangun di sana, menghidupi juga perekonomian di sana. Once again, thank you so much Mbak Zita atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Ini waktu yang sangat berharga sekali, begitu ya Mbak Zita bisa meluangkan waktu untuk tim CNBC Indonesia. Sama-sama CNBC, thank you so much. Yes, membantu juga menginspirasi banyak perempuan di luar sana. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu memori yang berharga juga dengan nonton podcast kita ya. Terima kasih. Yang pastinya jangan lupa kita selalu ada di Spotify. Kemudian kita juga selalu hadir konten-konten kita lainnya di Cuap-Cuap Cuan. Pastinya di Instagram @cuap_cuan. Dan kita juga hadir di YouTube-nya Cuap-Cuap Cuan dan juga CNBC Indonesia. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Maria dan juga Mbak Zita pamit. Bye-bye.